Bab 481. Li Yunsu menunggu sampai Jun Jiu keluar dan segera menghampiri. Bagaimana? Apa yang kakek Li katakan? Petik 2. Jun Jiu melambaikan tanda itu di depan Li Yunsu, dan reaksi Li Yunsu sebenarnya bahkan lebih bahagia daripada Jun Jiu. Ketika orang lain melihatnya, mereka bertanya-tanya siapa yang menginginkan token ini. Jun Jiu mengangkat alisnya dan menatap Li Yunsu dengan tenang. Menatap tatapan Jun Jiu, Li Yunsu segera menyembunyikan senyumnya. Dia berkata dengan hati-hati, lalu kapan kamu pergi ke akademi? Aku akan mengantarmu ke sana, kamu tidak tahu jalannya. Petik 2. Sekarang, secepatnya. Li Yunsu tertegun sejenak, tetapi dengan cepat berpikir sesuatu dan mengangguk setuju. Dia menghela nafas dan berkata, sekarang Dugu King masih menangkapmu, kamu benar-benar harus pergi ke akademi untuk menghindarinya. Dia tentu tidak mengharapkanmu pergi ke akademi dan menjadi murid istana Tai Huang, sayang sekali kamu harus menyamar sepanjang waktu. Aku tidak bisa mengembalikan penampilanku. Li Yunsu menatap wajah Jun Jiu dan menghela nafas kasihan. Jun Jiu mengangkat alisnya saat mendengar ini. Saya ingin tahu apakah Li Yunsu telah memperhatikan bahwa namanya untuk Dugu King telah berubah dari saudara laki-laki Dugu yang penuh kasih sayang dan penyayang menjadi Dugu King yang terasing. Menyebutkan wajahnya, Jun Jiu melirik Li Yunsu lagi. Dia tiba-tiba mendapat ide. Dan ide ini membuat Leng Yuan terus-menerus bersin. Dia bersembunyi di kegelapan dan sangat ketakutan, apa yang ingin Nona Jun lakukan. Sebagai putri langsung dari penguasa istana, Li Yunsu dapat berkendara langsung dari kursi Tai Huang ke Akademi Tai Huang. Kursi pertama kaisar adalah tempat tinggal para penguasa istana, dan puluhan ribu gunung di belakangnya adalah Akademi Kaisar, tempat para murid dari 7 penguasa istana semuanya berlatih dan belajar. Di kereta bulan 5 kuda, Li Yunsu melihat pemandangan transformasi besar menjadi manusia hidup. Dia mengganti pakaian pelayan dan mengenakan gaun brokat berwarna putih bulan. Ikat rambut Anda dan hiasi alis Anda dengan ringan. Dari seorang pelayan biasa, dia berubah menjadi kecantikan yang mempesona, dan kemudian menjadi seorang pemuda tampan dan dingin. Alisnya yang gelap berubah menjadi alis pedang, matanya yang cerah tampak dingin dan tajam, dan bibir merahnya membentuk senyuman sembrono. Tiba-tiba seluruh wajahnya menjadi hidup, menarik perhatian. Saat dia tidak tersenyum, dia sedingin dan setampan bulan. Saat dia mengerutkan bibir, dia adalah seorang pemuda yang sembrono. Tapi apakah kamu tersenyum atau tidak, kamu tetap cantik. Tapi tidak ada yang akan mengetahui bahwa dia adalah Jun Jiu, terlahir sebagai perempuan. Li Yunsu menelan ludahnya dan mengalihkan pandangannya ke dada Jun Jiu. Dadanya juga rata. Pakaian pria adalah cara yang tepat untuk memiliki dada yang rata. Tapi Jun Jiu meliriknya tapi memikirkan kata-kata sombong Li Yunsu, dan merasa ada yang tidak beres. Pikiran Jun Jiu melayang sejenak. Dia masih dalam masa pertumbuhan, apakah payudaranya akan bertambah besar jika payudaranya diikat? Jun Jiu terbatuk sedikit dan suaranya berubah menjadi kekanak-kanakan. Aku akan berpakaian seperti ini mulai sekarang, jangan sampai terpeleset. Tapi, kenapa kamu berdandan seperti laki-laki? Li Yunsu tersipu saat melihat Jun Jiu, tapi dia tidak tahan untuk memalingkan muka. Pakaian pria Jun Jiu cantik sekali. Dengan sudut mulutnya terangkat, Jun Jiu mengedipkan mata pada Li Yunsu dan berkata sambil tersenyum bercanda, apakah itu terlihat bagus? Petik 2. Iya, Li Yunsu mengangkat tangannya dan meletakkannya di jantungnya, bersandar ke belakang dan menatap Jun Jiu dengan wajah memerah dan mengangguk. Sangat menyenangkan. Jun Jiu, ini jawabannya. Li Yunsu tertegun sejenak sebelum menyadari apa yang dimaksud Jun Jiu. Karena berpenampilan bagus, mereka memakai pakaian pria. Penampilan asli berpura-pura menjadi pelayan kurang bagus, jadi dia diganti. Saat dia sedang berpikir, Jun Jiu tiba-tiba mendekatinya. Jari-jari putih seperti batu giok mengangkat dagu Li Yunsu dan menghembuskan napas seperti biru. Ini juga dapat menjelaskan identitasku dengan sangat baik. Aku telah membuat wanita tertua istana Tai Huang terpesona, jadi aku meminta Tuan Istana Li untuk mengambil identitas seorang murid. Mungkin, kabar baik kita akan segera tersebar gelombang-gelombang, boom. Petik 2. Wajah memerah bisa berdarah. Jun Jiu tahu. Jun Jiu dengan jelas merasakan tubuhnya lembut di bawah jari-jarinya, dan dia terkulai di kereta bulan seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Hahaha, Jun Jiu tersenyum jahat, aku hanya bercanda. Kamu dan aku sama-sama perempuan, kenapa kamu begitu pemalu?
Lee Yun-soo menutupi wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Lalu Jun Jiu menganggukkan dagunya lagi dan berkata, nama Jun Jiu tidak bisa digunakan. Bagaimana kalau aku memanggilmu Zuyun? Petik 2. Lee Yun-soo tidak bisa menjawab, dia sekarat. Dia sangat kepanasan hingga dia ingin melompat keluar dari mobil. Leng Yuan tidak berada di kereta bulan, tapi dia bisa mendengar apa yang dikatakan di dalam. Menghela nafas karena perubahan hidup, Leng Yuan berkata pada dirinya sendiri, Nona Jun, apakah kamu masih ingat tuanku di tepi Danau Daming? Kamu berjanji untuk bertanggung jawab, tapi mengapa kamu menggoda gadis itu? Jun Jiuruo mendengar ini dan pasti akan melakukannya, tanya Leng Yuan. Tanggung jawab dan konflik menggoda. Jangan bertentangan. Ketika kereta bulan 5 kuda berhenti di sebuah gunung di Akademi Tai Huangfu, Lee Yun-soo bergegas keluar dari kereta bulan seolah-olah dia hampir melarikan diri. Dia berdiri di tempat yang berangin dan mengipasi dirinya dengan telapak tangannya. Lee Yun-soo mengangkat kepalanya sambil mengipasi, dan membeku ketika dia bertemu dengan sepasang mata yang tertegun. Seseorang melihatnya. Dia adalah seorang wanita berbaju biru, dengan rambut hitam menjuntai di punggungnya seperti air terjun. Dia cantik dan harum meski tanpa riasan. Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum untuk mengatasi rasa malunya. Dia lembut dan cantik. Wanita berbaju biru berkata, saya pernah bertemu Nona Li. Nama saya Bi Yue, penguasa Istana Li. Saya ingin tahu apakah yang dikatakan tuan saya ada di sini. Bi Yue, terdengar dingin dan sedikit terkejut suara. Bi Yue mengangkat kepalanya dan menghadap Jun Jiu yang turun dari kereta bulan. Melihat Jun Jiu, mata Bi Yue berbinar keheranan. Tapi tak lama kemudian dia membuka mulutnya dengan hampa, kamu. Bukankah tuannya mengatakan dia adalah seorang adik perempuan? Lee Yun-soo datang dengan tergesa-gesa sambil terbatuk-batuk. Melihat sekeliling untuk mencari siapapun, Lee Yun-soo merendahkan suaranya dan berkata kepada Bi Yue, itu dia. Untuk mempermudah, dia berganti pakaian pria. Petik 2. Bi Yue mendengar ini dan menatap Jun Jiu dengan heran. Jun Jiu juga sedang mengukurnya, namanya Bi Yue. Dia ingat deskripsi Fu Linzan tentang kakak perempuannya, dan matanya bersinar. Jun Jiu menghampiri dan bertanya padanya, Sixiao Bi Yue. Ya, Bi Yue mengangguk, dan senyum lembut di bibirnya menjadi lebih cerah dan menawan. Mengetahui bahwa dia adalah Sixiao Bi Yue, maka Jun Jiu lah yang benar. Aku tidak menyangka Jun Jiu terlihat begitu bagus dalam pakaian pria. Aku bertanya-tanya betapa menakjubkannya dia ketika dia kembali ke wujud wanitanya. Bi Yue penasaran di dalam hatinya, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia memandang Lee Yun-soo dan berkata, karena Nona Li yang membawa orang itu, serahkan padaku. Sebelum Lee Yun-soo berbicara, Bi Yue menyela dan menjelaskan dengan senyuman lembut, identitas Nona Li terlalu mencolok dan tidak pantas. Lee Yun-soo mengerti apa yang dimaksud Bi Yue. Di kursi pertama kaisar, dia tidak perlu bepergian. Tapi ini adalah Gunung Akademi, dan jika dia datang, semua orang akan mengawasinya. Ini tidak akan ada gunanya bagi Jun Jiu dan hanya akan menarik perhatian Dugu King. Sambil mengerucutkan bibirnya, Lee Yun-soo memandang Jun Jiu dan berkata, kalau begitu aku akan kembali dulu. Jika kamu ingin menemukanku, gunakan bangau kertas ini. Suntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya dan lipat surat itu ke sayap kertas derek. Selesai, kamu akan datang kepadaku sendiri. Lee Yun-soo, ini untukmu. Jun Jiu mengambil derek kertas dan menyerahkan sebuah kotak kepada Lee Yun-soo. Dia berkata, ada beberapa botol ramuan yang aku saring di dalamnya, untukmu. Untukku. Ekspresi Lee Yun-soo tertegun, dan daun telinganya sedikit merah. Dia dengan hati-hati menyimpan kotak pil dan menatap Jun Jiu 2 kali sebelum berbalik dan naik kereta bulan 5 kuda untuk kembali. Jun Jiu mengangkat sudut bibirnya, Lee Yun-soo sangat manis. Manis. Bi Yue bingung. Bab 482. Apakah Lee Yun-soo, kecantikan berapi-api dengan temperamen panas, imut? Karena dia, tidak ada wanita di istana Tai Huang yang berani menyanjung Dugu King kecuali Miao Yuer, bawahannya. Jun Jiu sebenarnya bilang dia manis. Tunggu, bukankah seharusnya Dugu King dan Jun Jiu menjadi rival cinta? Bi Yue sedikit bingung. Rumor di kota rumah Tai Huang juga menyebar ke pegunungan akademi. Semua orang tahu kalau Dugu King memiliki tunangan bernama Jun Jiu. Tidak apa-apa jika Lee Yun-soo tidak mengejar Jun Jiu, jadi bagaimana dia bisa hidup berdampingan secara damai dengan Jun Jiu? Dan mengirim Jun Jiu ke pegunungan akademi. Melihat ekspresi bingung Bi Yue,
Junjiu mengangkat bibirnya, ada apa? Pemuda tampan itu tersenyum sembrono dan menggoda. Meskipun dia lebih muda dari dirinya, Biyue hanya bisa tersipu malu. Dia terbatuk ringan dan berbalik, tolong. Saya akan mengajak Anda mendaftar. Hanya beberapa hari sebelum kompetisi binatang dimulai. Akan terlambat jika Anda tidak mendaftar. Biyue memberitahu Junjiu sambil berjalan. Di jalan, saat dia bepergian jauh dari Akademi Zixiao, dia terluka dan diselamatkan oleh Li Ding. Li Ding menghargai bakatnya dan menerimanya sebagai murid terdaftar. Karena rumah Tai Huang dan 3 perguruan tinggi besar terletak jauh, pesannya tidak akan sampai ke Universitas Zixiao untuk sementara waktu. Itu sebabnya Fu Linzan dan Fu Linsuang memberitahu Junjiu bahwa dia belum kembali dari bepergian. Sebaliknya, beritahu dia bahwa dia ada di rumah Tai Huang. Biyue tersenyum tipis dan berkata, saya menerima balasan beberapa hari yang lalu. Dalam surat itu, saudara muda Linsuang dan saudara muda Linzan memberitahu saya tentang Anda. Anda sangat ahli dalam alkimia, yang dapat sangat membantu Anda di Tai Huang Istana. Banyak murid yang kaya akan uang. Silakan minta ramuannya dan saya bisa memperkenalkannya kepada Anda. Petik 2. Setelah jeda, Biyue mengerucutkan bibirnya. Tidak, aku membuat kesalahan. Kamu di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas, jadi kamu tidak punya waktu untuk menyempurnakan ramuan. Kakak senior, Biyue benar, aku akan tinggal di rumah Tai Huang untuk waktu yang lama, jadi aku punya waktu untuk menyempurnakan ramuan, kata Junjiu. Biyue mendengar ini dan menatap Junjiu dengan heran. Lalu dia tersenyum dan mengangguk, mengatakan ya, karena saya harus tinggal lama di rumah Tai Huang dan menjadi murid, maka Anda perlu membuat ramuan. Ini akan membantu Anda mengenali hubungan antara Jun dan Jiu, dan menyelamatkan Anda dari banyak jalan yang salah. Biyue tinggal di sini sebentar dan sangat ahli dalam cara bertahan hidup di rumah Tai Huang. Kekuatan dihormati, dan bahkan nyawa orang lemah bukanlah milik mereka. Dan memiliki keuntungan bisa membuat alkimia bisa membuat jalan ke depannya lebih mudah. Biyue sepertinya adalah seorang selebriti di Akademi Tai Huang, banyak orang mengangguk dan menyapanya kemanapun dia lewat, dengan sikap ramah. Dia juga menatap Junjiu dengan rasa ingin tahu, yang sedang berjalan bersama Biyue. Biyue berkata, guru menyerahkanmu kepadaku. Tidak peduli apa yang kamu butuhkan mulai sekarang, kamu bisa datang kepadaku. Ada juga kompetisi binatang buas, dan aku akan pergi bersamamu. Junjiu, kakak senior Biyue juga berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas. Tanda tanya petik 2, Biyue mengangguk. Dia menjelaskan, saya juga seorang alkemis. Saya kekurangan bahan obat, yang kebetulan tersedia di Gunung 10.000 binatang. Hasil kompetisi tidak penting bagi saya. Saya akan berhenti ketika saya mendapatkan bahan obat. Bagaimana denganmu? Tangkap yang nakal, titik, kucing konyol. Mendengar jawaban Junjiu, Biyue tertegun dengan tanda tanya di wajahnya. Tangkap, kucingnya, apakah dia salah dengar? Saat dia berbicara, dia sudah sampai di tempat pendaftaran kompetisi binatang buas. Berjalan menuju istana megah, ada banyak murid yang datang untuk mendaftar. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna putih, hanya bagian kerah dan manset yang memiliki tato berbeda. Itu mewakili identitas mereka dan dari penguasa istana mana mereka menjadi muridnya. Tapi Biyue punya identitas berbeda, Li Ding menerimanya secara pribadi, jadi dia tidak perlu memakainya. Mereka juga mengenal Biyue, dan mata penasaran mereka tiba-tiba tertuju pada Junjiu. Siapa pemuda tampan ini? Saya tidak mengenal Anda. Mengapa Anda ada di sini bersama kakak senior Biyue dan juga mendaftar untuk berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas? Hei, hanya dengan tangan dan kaki kecil ini, berpartisipasi dalam kompetisi binatang dengan ekspresi kekanak-kanakan di wajahmu. Kamu sedang mencari kematian. Pria kekar itu menatap Junjiu dengan jijik dan berkata sambil tersenyum. Biyue berkata kepada Junjiu, jangan khawatir tentang mereka. Berjalan ke meja pendaftaran, Biyue berkata kepada pelayan, seorang murid dari murid utama Li Mansion datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas. Namanya adalah, Biyue berhenti dan berbalik. Lihatlah Junjiu. Nama Junjiu tidak boleh digunakan. Selain itu, Junjiu berganti pakaian pria, jadi dia harus memilih nama baru sendiri. Mo Yue, namaku. Puff. Leng Yuan hampir jatuh dari pohon. Dia terkejut saat mendengar nama Mo Yue. Ketika dia mendongak,
dia mendengar Jun Jiu berkata, "Mo Semo, Mei Mei." Leng Yuan menghela napas lega. Mei bukanlah Wu Yue, Del. Apakah ada bedanya? Yue tahu bahwa Jun Jiu tiba-tiba mendapat nama, dan dia merasa tidak berdaya. Mo Wu Yue, nama ini terlalu biasa kan? Pengurus yang bertanggung jawab atas pendaftaran tidak peduli apakah Anda santai atau tidak. Dia merekamnya dengan wajah tanpa ekspresi, dan kemudian bertanya pada Jun Jiu, apakah ada makhluk roh yang berpartisipasi. Petik 2. Setiap orang perlu membawa makhluk roh ke kompetisi binatang. Tapi tidak masalah jika tidak ada makhluk roh. Tai Huang Mansion akan memperlengkapi makhluk roh secara seragam. Yue menjelaskan kepada Jun Jiu. Binatang roh. Jari Jun Jiu sedikit gatal dan dia ingin memukul Xiao Hu. Dia memandang dengan dingin, tidak ada binatang spiritual. Setelah mendaftarkan pendaftaran, pramugara meminta Jun Jiu untuk memberinya token murid. Setelah memastikan tidak ada masalah, Jun Jiu diberikan token kayu. Yue menjelaskan bahwa ini adalah kartu binatang. Gunakan ini untuk berpartisipasi dalam kompetisi binatang, dan gunakan ini untuk menerima binatang spiritual yang seragam. Ini juga digunakan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Berbalik dan berjalan keluar, Yue melanjutkan, jumlah pembunuhan yang kamu bunuh akan dicatat di kartu binatang. Membunuh satu orang bernilai 1 poin. Membunuh satu binatang juga bernilai 1 poin. Orang dengan skor tertinggi pada akhirnya menang. Permainan binatang buas adalah pertandingan besar. Pembantaian, pemenang akhir mungkin hampir menjadi algojo. Dan ini hanyalah kompetisi di Tai Huang Mansion. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa mereka berdarah dan kejam, kekuatan sejati dihormati, dan yang lemah tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Namun sekedar untuk menjadi pemenang akhir, mendapat kesempatan menjadi murid langsung kepala istana, mendapat kesempatan duduk di singgasana kepala istana Tai Huang. Itu sudah cukup untuk membuat banyak murid di istana Tai Huang mendaftar dengan panik, terlepas dari hidup atau mati. Jun Jiu memainkan token itu sebentar, lalu berpindah tangan dan menyimpannya. Tiba-tiba mereka dihentikan. Suara yang menjijikkan dan tidak senonoh terdengar. Adik junior Yue, halo. Siapa pria cantik ini? Petik 2. Yue tanpa sadar memblokir Jun Jiu. Jun Jiu mendongak dan melihat wajah cabul dan cabul. Wajah itu menatapnya, matanya berputar karena cemburu dan terpesona. Dia sebenarnya orang mesum yang tidak takut pada pria dan wanita. Yue berkata dengan wajah dingin, kakak senior Zhao Hu, ini adalah murid yang diterima tuanku. Kami akan kembali, tolong minggir. Ada lebih dari satu pria bernama Zhao Hu, dan dia juga membawa sekelompok jenderal yang menjadi pengikutnya, Jalan 9 dan yang lainnya diblokir. Zhao Hu terkekeh, matanya menatap Yue dan Jun Jiu. Dia berkata, adik perempuan Yue, aku sudah mengundangmu berkali-kali, tapi kamu tetap menolak datang ke jamuan makan. Apakah kita akan pergi ke kantor pusat hari ini? Ngomong-ngomong, kamu juga bisa membawa adik laki-lakimu bersamamu. Petik 2. Aku tidak punya waktu, kakak Zhao Hu, tolong minggir. Rasa jijik muncul di mata Yue, dan dia mengepalkan sarung di tangannya. Zhao Hu menolak menyerah sama sekali, dia tersenyum jorok dan melepaskan tekanannya. Guru spiritual hebat tingkat 3. Pemaksaan dan keterkejutan menyelimuti Yue dan Jun Jiu. Zhao Hu menyentuh sudut mulutnya dan tersenyum, hari ini saya mengundang kakak muda Yue dan kakak muda ini ke jamuan makan. Jika undangannya gagal, dia sebenarnya ingin memaksaku. Wajah Yue berubah. Bab 483. Jun Jiu memandang Yue, yang tidak menyembunyikan rasa jijik di wajahnya dan ingin menghunus pedangnya. Tapi dia sepertinya mengkhawatirkan sesuatu, dan tangannya yang memegang gagang pedang semakin erat. Dia mendengar orang-orang yang melihat dari kejauhan mengatakan bahwa Zhao Hu adalah murid Dugu King dan anak kandung dari seorang tetua. Dia cukup berkuasa di sekolah dan sering menggunakan statusnya untuk menindas laki-laki dan mendominasi perempuan. Kemudian, dia mengarahkan pandangannya pada Yue dan mendambakannya. Yue dihentikan kali ini dan mungkin tidak dapat melarikan diri. Mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas, lalu menatap Jun Jiu dengan mata simpatik. Melihat semua yang ada di matanya, Jun Jiu mengangkat alisnya dan mengerutkan bibirnya dengan dingin. Tiba-tiba, mata Zhao Hu terpaku pada Jun Jiu, dan dia berjalan mendekat sambil menyeka air liurnya. Adik laki-laki ini sangat tampan. Aku ingin tahu siapa namanya. Kakak senior Zhao, izinkan aku berteman denganmu dulu.
Petik 2. Mata Junjiu hanya berkilat dengan niat membunuh, tapi dia belum berbicara. Biyue maju selangkah lagi, menutupinya dengan erat. Biyue memandang Zhao Hu dengan jijik. Kakak senior Zhao Hu, aku dan adik laki-lakiku harus pergi untuk sesuatu dan tidak punya waktu untuk pergi ke jamuan makan. Aku juga ingin meminta kakak senior Zhao Hu melakukannya untuk kenyamananmu dan tidak menghalangi jalan. Hahaha, jika aku melakukannya, aku harus menghentikanmu. Apakah kamu diizinkan pergi? Zhao Hu tersenyum cabul dan mengangkat dada dan kepalanya. Para antek di belakangnya segera mengambil langkah maju dan mempersempit pengepungan. Kamu, Biyue mengertakkan giginya. Saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Siapa yang berani menghentikan junior sister Biyue? Suara ini arogan dan dingin, dan ketika kamu mendengarnya, kamu tidak bisa menahan perasaan merinding di punggungmu. Mata Junjiu berkedip sedikit, dan dia mendongak dan melihat seorang pria berjubah brokat berjalan mendekat. Dia melihat Biyue menghela nafas lega. Sebaliknya, wajah Zhao Hu menjadi gelap. Dia menggerakkan sudut mulutnya sambil tersenyum, berbalik dan berkata kepada pria itu, "Si Tuyu, aku mengundang kakak muda Biyue ke jamuan makan, apakah kamu ingin mengurusnya?" Jika kakak muda Biyue tidak melakukannya ingin pergi, aku harus mengurusnya. Jika kita benar-benar ingin mengadakan jamuan makan, bagaimana kalau aku menemani junior sister Biyue secara langsung? Nama pria itu adalah Si Tuyu. Dia datang dan berdiri di samping Biyue dengan sikap protektif, dan berkata kepada Zhao Hu dengan arogan dan menghina. Para antek di belakang Zhao Hu melotot dan hendak melangkah maju, tapi Zhao Hu segera mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Dia memelototi Si Tuyu dengan tatapan gelap dan tidak senang, lalu menatap Biyue dan Junjiu dengan tatapan melirik. Setelah berjuang dengan ekspresinya, dia tidak mau menyerah. Dia mendengus dingin dan berbalik, "Kalau begitu aku akan mengundangmu lain kali." Sial, saya benar-benar bertemu dengan pria ini, Si Tuyu. Tunggu dan lihat saja, Si Tuyu tidak bisa selalu berada di sisi Biyue. Lain kali, Zhao Hu tersenyum jorok. Cepat atau lambat dia akan menangkap Biyue, dan adik laki-laki junior yang belum pernah dia lihat sebelumnya, sangat cantik. Dengan adanya dia, Biyue merasa jauh lebih rendah diri. Lain kali, dia akan berhasil. Melihat Zhao Hu pergi, punggung Biyue yang tegang menjadi rileks. Dia berbalik dan menatap Junjiu, tersenyum meyakinkan. Kemudian dia berkata kepada Si Tuyu, "Kakak senior situ, kamu membantuku lagi." Terima kasih. Petik 2. Saudari muda Biyue, tidak perlu mengucapkan terima kasih antara kamu dan aku. Ngomong-ngomong, siapa ini? Si Tuyu tersenyum pada Biyue lembut, saat dia melihat Junjiu, kecemburuan dan kebencian melintas di matanya. Dia menahan diri dengan cepat, tapi masih ditangkap oleh Junjiu. Biyue memperkenalkan, ini adalah murid baru, bernama Mo Yue. Ternyata itu kakak mudamu. Haha, kakak mudamu benar-benar lebih cantik dari wanita. Pantas saja Zhao Hu ingin mengundangmu, kata Si Tuyu. Biyue mengerutkan kening setelah mendengar ini. Pria manapun pasti marah jika mendengar perkataannya. Bukankah menghina membandingkannya dengan kecantikan seorang wanita? Ada juga yang menyebut Zhao Hu, terlebih lagi. Guo mengejeknya karena banci. Biyue terkejut, bagaimana Si Tuyu bisa mengucapkan kata-kata yang menghina seperti itu. Dia buru-buru menatap Junjiu lagi, takut Junjiu akan marah. Namun, Junjiu menatap Si Tuyu dengan ringan dan mengangkat bibirnya dengan nada sembrono. Kakak senior situ, tidak perlu merasa rendah diri, tidak semua orang bisa begitu cantik. Lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap, sampai puff. Seseorang tertawa, memecah kesunyian. Wajah Si Tuyu membiru. Dia mengejek Junjiu Cheng, tapi dia dibalas dengan kata-kata berbisa. Melihat semua orang di sekitarnya yang sedang menggoda dan menonton pertunjukan, bibir Si Tuyu bergerak-gerak. Saat dia melihat ke arah Biyue, dia dengan cepat menenangkan ekspresinya, tapi senyuman di sudut mulutnya terlihat kaku. Anda tidak bisa mengatakan itu, abaikan saja Junjiu. Namun, Junjiu bukanlah seseorang yang bisa dia abaikan jika dia mau. Si Tuyu tersenyum dan berkata kepada Biyue, adik perempuan Biyue, saya di sini untuk mengundang Anda membentuk tim bersama saya untuk berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas. Coba pikirkan, saya telah mengorganisir tim yang terdiri dari 10 orang. Kami semua menantikan bergabungnya Anda. Saya khawatir saya akan mengecewakan kakak senior situ.
Saya tidak berencana untuk bergabung dengan tim. Biyue melirik Junjiu dan menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Si Tuyu tidak menyadarinya. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, "Adik perempuan Biyue, tujuanmu adalah masuk untuk mengambil bahan obat. Aku bisa melindungimu. Sangat berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Apakah karena kamu ingin bekerja sama dengannya?" Mata tertuju pada Junjiu, nada suara si Tuyu penuh cemburu. Dia tidak perlu berpikir dua kali untuk mengetahui bahwa dia datang ke sini untuk mendaftar kompetisi binatang buas. Biyue membawanya ke sini secara pribadi, pastinya untuk membentuk tim dengannya. Hanya bocah cantik ini, si Tuyu mendengus dingin dan berkata, "Adik perempuan Biyue, penampilan orang-orang semuanya palsu. Kamu membutuhkan seseorang untuk melindungimu, bukan seseorang yang akan menahanmu." Di matanya, Biyue pasti telah ditipu oleh pemuda cantik Junjiu. Mendengar maksud perkataannya, Junjiu mengangkat alisnya dan memperhatikan dengan tenang tanpa berbicara. Dia tidak perlu mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana ada lukisan yang indah, tidak ada yang kalah satu sama lain. Penghinaan dan kecemburuan di mata si Tuyu menjadi semakin kuat. Bocah cantik itu masih ingin merebut kakak muda Biyue darinya. Melamun, si Tuyu menarik tatapan cemburu dan menatap mata Biyue. Si Tuyu tertegun sejenak, karena Biyue terlihat sangat marah. Dia berbalik dengan dingin dan berbicara dengan nada yang jauh, "Dia adalah adik laki-lakiku, dan wajar jika kita membentuk satu tim dengannya. Kakak senior situ tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Silakan pergi. Kakak mudamu, ayo pergi." Beralih ke Junjiu, nada bicara Biyue langsung berubah. "Bersikaplah lembut." Junjiu mengerutkan bibirnya dan mengambil langkah mengikuti Biyue. Si Tuyu tertinggal dan wajahnya membiru karena marah. Saat ini, seseorang datang untuk menghibur si Tuyu. Kakak senior Biyue tidak mau, lupakan saja. Ketika kakak senior situ kembali setelah memenangkan kompetisi binatang buas, akan ada banyak wanita yang menyenangkanmu, kakak senior. Bagaimana bisa seorang penggemar vulgar dibandingkan dengan kakak muda Biyue? Tanda tanya. Si Tuyu mencibir dengan dingin. Dia kemudian menggertakkan giginya dan berkata dengan amarah di matanya, "Anak laki-laki cantik itulah yang menipu kakak muda Biyue. Tunggu dan lihat saja, kakak muda Biyue akan tahu betapa salahnya keputusan memilih anak laki-laki cantik itu setelah memasuki 10.000 binatang gunung. Dan kamu, ayo kita selidiki, apa latar belakang bocah cantik ini." Petik 2. Oke, kakak senior situ, harap tenang. Tidak hanya si Tuyu yang pergi untuk menyelidiki, tetapi semua murid yang melihat Junjiu bertanya tentang keberadaan Junjiu. Namun, pada akhirnya, mereka hanya mengetahui bahwa Junjiu, seperti Biyue, secara tak terduga ditemukan oleh Tuan Istana Li dan membawanya sebagai muridnya. Di masa lalu, dia telah mendapatkan seorang wanita cantik dengan kecantikan surgawi, dan kemudian dia mendapatkan seorang pemuda cantik yang sebaik di surga. Keberuntungan Tuan Istana Li membuat banyak orang iri padanya untuk sementara waktu. Bab 484. Berjalan keluar dari ruang pendaftaran, Biyue tampak cemberut. Dia memandang Junjiu Si dan meminta maaf. Dia berkata, "Adik laki-lakimu, jangan marah. Kakak senior situ tidak seperti ini sebelumnya. Mungkin dia salah paham tentangmu. Cemburu karena aku lebih cantik dari dia," kata Junjiu bercanda. Langsung lucu Biyue. Tapi dia menatap Junjiu dan tidak bisa mengatakan apapun untuk membantahnya. Junjiu sangat cantik, dan dia sama sekali tidak membuat orang mengira dia ibu mertua. Mereka hanya menganggap dia cantik. Saya tidak pernah menyangka bahwa Junjiu datang ke sini dengan menyamar sebagai laki-laki. Biyue menambahkan, "Anda telah berhasil mendaftar. Selanjutnya, tunggu saja kompetisi binatang dimulai. Selama periode ini, saya akan mengajari Anda secara pribadi dan memberitahu Anda peraturan sekolah dan tempat berlatih." Junjiu, "Oke, terima kasih, kakak senior Biyue." Junjiu tidak memberitahu Biyue bahwa si Tuyu adalah seorang munafik pada pandangan pertama. Terlebih lagi, si Tuyu mengagumi Biyue, jadi dia membantunya mengusir Zhao Hu, tapi kemudian dia cemburu padanya, seorang pria cantik. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Ini urusan orang lain, dan dia tidak terlalu membosankan untuk ikut campur. Meski Junjiu kini mengenakan pakaian pria, namun tempat tinggalnya tetap ditata di sebelah Biyue. Ketika Biyue menerima kabar itu, dia mendekorasi rumahnya. Karena dia tidak mengetahui kesukaan Junjiu,
dia berdandan dengan cara yang relatif sederhana, elegan dan nyaman. Sudah sepantasnya Jun Ji hidup seperti ini, dan tidak perlu mengubahnya. Keduanya duduk berhadapan, dan Bi Yue berkata, "Saudara muda Mo, pertama-tama, kamu perlu tahu bahwa markas besar Istana Tai Huang dan Akademi Tai Huang dibagi menjadi dua tempat. Yang pertama adalah tempat para penguasa istana hidup, dan hanya ada murid langsung seperti Li Yunsu. Hanya dengan identitasmu kamu bisa masuk dan keluar. Petik 2. Di sekolah, ketika gurunya tidak ada, para tetua adalah orang-orang dengan otoritas tertinggi, yang kemudian akan mengambil alih dalam banyak hal. Tetapi Anda adalah murid yang diterima oleh sang guru. Meskipun Anda hanya seorang murid biasa, para tetua tidak akan menjaga Anda tanpa izin. Jika Anda melakukan kesalahan, mereka hanya akan melaporkannya kepada sang guru dan membiarkan Tuan menghukummu." Jun Ji mengangguk. Bi Yue melanjutkan, "Murid di Akademi Tai Huang akan berlatih dalam susunan roh pada hari kerja. Kamu istirahat yang baik dulu, dan aku akan membawamu ke susunan roh besok untuk melihatnya." Susunan roh, susunan pengumpul roh. Jun Ji bertanya. Bi Yue mengangguk. Dia berkata, "Ini adalah susunan pengumpulan roh 6 tingkat. Energi spiritualnya sangat kaya. Semakin dekat Anda ke tengah susunan, semakin kuat energi spiritualnya. Dikatakan bahwa ada mata spiritual di mana-mana di dalam. Cukup bagi orang kuat di alam Raja Roh untuk berlatih. Tapi masuk dan berlatih, itu membutuhkan batu roh." Petik 2. Kamu harus mengirimkan 10 batu roh tingkat 3 dalam 1 hari. Jika kamu tidak memiliki cukup batu roh, Anda dapat melakukan tugas untuk mendapatkan batu roh. Saat Anda pergi ke susunan roh besok, Anda akan melewati aula utama tempat tugas dikeluarkan. Saya akan mengajak Anda melihat ketika waktunya tiba. Ngomong-ngomong, kamu juga bisa mendapatkan batu spiritual dengan memurnikan ramuan. Bi Yue memberitahunya bahwa ada juga pelelangan di sini. Alamatnya ada di 4 kota Tai Huang Mansion, tidak jauh dari festival judi batu. Eliksir, bahan alami, dan harta karun dapat dilelang atau dibeli di sini. Lingxi adalah mata uang istana Tai Huang. Emas, perak, dan perhiasan sama sekali tidak berharga di sini. Setelah jeda, penolakan muncul di mata Bi Yue. Dia berkata, poin yang diperoleh dari berpartisipasi dalam kompetisi binatang juga dapat ditukar dengan batu spiritual. Bagaimana cara menukarnya? 1 poin dapat ditukar dengan 100 batu spiritual tingkat ketiga. Jun Ji menyipitkan matanya dengan dingin dan mengetupkan jarinya ke meja. Dia berbicara dengan nada dingin, "Ini untuk mendorong pembunuhan. Jika Anda membunuh seseorang atau binatang, Anda bisa mendapatkan 100 batu spiritual tingkat ketiga. Hal ini dapat menghasilkan 10 hari kultivasi dalam formasi spiritual tingkat 6. Kehidupan manusia sangat tidak berharga di sini. Mereka disembelih seperti barang dan ditukar dengan batu spiritual." Berada dalam kontak dekat dengan kenyataan kejam, Jun Ji tidak merasa kejam dan tidak manusiawi. Apa artinya ini di dunia di mana yang lemah memakan yang kuat? Ketika dia mengetahui bahwa dunia ini sangat luas, level ketiga terbawah hanyalah level terendah. Ada 3 tingkat menengah dan 3 tingkat naik. Anda tahu bahwa semakin Anda naik, itu hanya akan menjadi lebih kejam dan berdarah. Dia sudah menyiapkan ini. Melihat ekspresi tenang Jun Ji, Bi Yue merasa sedikit malu. Dia 5 tahun lebih tua dari Jun Ji, tapi dia tidak semuda Jun Ji. Sudut mulutnya bergerak, dan Bi Yue memperkenalkan sekolah itu kepada Jun Ji sambil tersenyum. Gunakan kata-kata Anda sendiri agar Jun Ji memahami rumah Tai Huang secepat mungkin. Raksasa 3 tingkat yang menjulang tinggi ini adalah penguasa langit yang sebenarnya. Ini juga satu-satunya jalan menuju dunia tingkat ketiga menengah. Dalam beberapa hari berikutnya, Bi Yue secara pribadi mengajak Jun Ji mengenal rumah Tai Huang. Tapi mereka berjalan sangat cepat dan menghabiskan sepanjang hari berkeliaran. Setelah itu, mereka semua memasuki formasi spiritual untuk berlatih. Bi Yue awalnya ingin mengeluarkan batu spiritual untuk Jun Ji, tapi dia melihat Jun Ji mengeluarkan banyak batu spiritual yang menyilaukan, termasuk bahkan batu spiritual tingkat 5. Bi Yue tertegun dan penasaran bertanya pada Jun Ji, "Jadi rumor bahwa kamu berada di acara perjudian batu hari itu semuanya benar?" Petik 2. Ya, itu luar biasa. Jika kamu ingin berjudi batu di masa depan, bisakah kamu bawa aku ke sana? Bi Yue kaget. Yue menatap Jun Ji sambil tersenyum. Saat Jun Ji mengangguk, Bi Yue tertawa terbahak-bahak.
Seolah-olah dia sudah menghasilkan uang bahkan sebelum dia bertaruh pada batu. Bergaul dengan Biyue itu santai dan nyaman. Namun hari-hari santai seperti itu sangatlah singkat sehingga hilang sebelum Anda merasa nyaman selama beberapa hari. Lee Yun-soo bergegas dan membawa kabar buruk kepada Junjiu. Saya kehabisan napas sehingga saya minum 2 teguk air sebelum saya pulih. Lee Yun-soo menatap Junjiu dengan serius dan berkata, sayang sekali. Du Buking tidak bisa menangkapmu, tapi dia benar-benar menangkap kakak laki-lakimu dan yang lainnya. Apa katamu? Mata Junjiu menjadi gelap, niat membunuh melintas di matanya menghadapi Lee Yun-soo. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. 4 orang datang, salah satunya, King Yu, adalah kakak laki-laki Anda, kan? Saya mengirim orang untuk mencari tahu. Du Buking ingin kakak laki-laki Anda dan yang lainnya berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas. Ini untuk memaksamu muncul. Junjiu mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Biyue memikirkan sesuatu, jantungnya berdebar kencang dan wajahnya menjadi pucat. Dia bertanya dengan hati-hati, siapa lagi selain King Yu? Nona Lee, tahukah Anda? Petik 2. Ya, saya telah mengetahui segalanya, kakak laki-laki Junjiu, King Yu. Lalu Taichumu Jingyuan, Zixiao Fulinzan dan Fulin Suang. Desis. Tanda seru. Biyue mengepalkan tangannya. Dia memandang Junjiu dengan wajah pucat dan berkata, jika kamu membiarkan mereka berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas, mereka akan mati. Mata Junjiu menjadi gelap, tapi dia tetap tidak berbicara. Dia bisa menebak konspirasi Du Buking. Du Buking tidak perlu melakukan apapun, dia hanya perlu membiarkan King Yu dan yang lainnya berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas. Pada tahun-tahun sebelumnya, hanya murid dari rumah Tai Huang yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas. Sekarang ada 4 orang luar lagi. Berita tersebut secara alami akan menyebar ke seluruh rumah Tai Huang. Selama dia masih di Tai Huang Mansion, dia akan mengetahui beritanya. Mengetahui bahwa Du Buking membuat tantangan di sore hari menginspirasinya untuk hadir. Junjiu mengangkat matanya dan menatap Lee Yun-soo dengan mata dingin. Apakah kamu tahu di mana kakak laki-lakiku dan yang lainnya tinggal? Ya, apa yang akan kamu lakukan? Kamu tidak akan menemukan mereka. Ini tidak mungkin. Bangunan pertama rumah Tai Huang dihancurkan dan dihancurkan karena dari formasi taman, dan dijaga ketat. Ada Du Buking menunggumu, kamu akan ditangkap jika kamu pergi. Lee Yun-soo mengerutkan kening dan tidak setuju. Junjiu mengerutkan bibirnya, mencibir dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi, aku hanya mengirim pesan. Dia mengangkat kepalanya dan matanya tertuju pada seekor burung pipit melalui jendela. Bab 485, Kursi pertama Kaisar, di kompleks istana di sebelah timur. King Yu terkejut, dan suara keras datang dari ruangan. Dia bertanya, apa yang kamu katakan? Adik perempuan junior pergi ke gunung 10.000 binatang. Itu adalah kelalaianku. Aku lupa memperingatkan Junjiu bahwa gunung 10.000 binatang sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya, orang tidak diizinkan masuk. Tetapi ketika saya mengetahuinya, dia sudah memasuki gunung binatang. Du Buking tampak menyesal, dan nadanya penuh menyalahkan diri sendiri. Dia menambahkan, gunung 10.000 binatang ini adalah tempat di mana kompetisi binatang selalu diadakan. Sebagai penguasa istana, saya tidak bisa masuk dan mengganggu kompetisi. Jadi saya hanya bisa meminta Anda untuk menemukan Junjiu. Don, jangan khawatir. Aku akan mengirim seseorang untuk menemanimu kali ini. Pergi dan lindungi keselamatanmu. Du Buking berkata dengan nada peduli dan khawatir di permukaan, tetapi perasaan suram dan kejam muncul di hatinya. Dia tidak mempercayainya. Berita menyebar bahwa King Yu dan yang lainnya berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas, tetapi Junjiu masih belum muncul. Du Buking sangat marah dan tidak percaya Junjiu bisa melarikan diri dari pengawalnya dan lolos dari pencarian seluruh rumah Tai Huang tanpa jejak. Banyak hal telah terjadi, yang terpenting sekarang adalah menangkapnya. Melihat King Yu dan yang lainnya, mata Du Buking terasa dingin. Jika Junjiu tidak muncul, kirim mereka ke kompetisi binatang untuk mati. Bagaimanapun, mereka semua adalah semut yang hidupnya tidak berharga, dan kematian bukanlah hal yang disayangkan. Mu Jingyuan mengangguk dan berkata dengan serius, oke, kami akan berpartisipasi dalam kompetisi binatang buas dan menemukan Junjiu. Petik 2, Tuan Dugu, ramuan apa yang Junjiu pergi ke Gunung Wanbis?
Kami mengetahuinya, jadi kami dapat menemukannya. Fu Linsuang dengan suara dingin, matanya menatap lurus ke arah Dugu King. Dugu King meliriknya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak tahu ini, kalau tidak saya pasti sudah menemukannya sejak lama. Saya pikir Anda memiliki hubungan dekat dan harus ada cara khusus untuk menghubunginya. Selama Anda bisa menemukannya Junjiu, penguasa istana ini, saya pasti akan berterima kasih banyak. Dugu King sangat penyayang, tetapi semua orang tidak mempercayai kesalahannya. Dia sibuk mengkhawatirkan Junjiu, dan tidak ada yang menyanjungnya. Melihat ini, Dugu King mendengus dingin di dalam hatinya. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan segera pergi. Bagaimanapun, dia sudah menangkap umpan yang dia inginkan, tinggal menunggu Junjiu muncul. Dugu King tidak tahu bahwa begitu dia pergi, beberapa orang di ruangan itu segera membuang ekspresi mereka dan saling memandang. King Yu merendahkan suaranya, apakah kamu percaya dengan apa yang dia katakan? Tentu saja tidak. Xiao Ying melepaskan lengan baju King Yu dan berdiri di bahu King Yu. Dia menggoyangkan ekor perunggunya dan membuka penghalang dengan dia sebagai pusat untuk menutupi King Yu dan yang lainnya. Melihat Fu Linzan dan yang lainnya saling memandang, Xiao Ying berkata, ini adalah penghalang. Tidak ada yang bisa menguping pembicaraan kita kecuali kita. Kata-katanya, segera mengingatkan semua orang di ruangan itu. Seseorang sedang menguping. Siapa ini? Xiao Ying kemudian berkata, Dugu King ini berbohong kepadamu. Mustahil bagi Junjiu untuk memasuki gunung 10.000 binatang. Petik 2. Mengapa? Semua orang memandang Xiao Ying dengan heran, bertanya-tanya apakah kata-katanya benar atau salah. Mereka tidak mengetahui identitas Xiao Ying. Yang aku tahu hanyalah rubah perunggu di sebelah Junjiu. Sepertinya terbuat dari mesin, tapi bisa mengucapkan kata-kata manusia dan memiliki kekuatan yang besar. Hanya karena mereka telah melihat Xiao Wu, seekor kucing yang luar biasa. Jika ada hal ajaib yang terjadi di sekitar Junjiu, Fu Linzan dan yang lainnya akan merasa terbiasa dengannya. King Yu mengetahui identitas Xiao Ying. Sebagai roh makam di pemakaman Raja Bayangan Darah, Xiao Ying pasti mengetahui rumah Tai Huang. King Yu menoleh dan menatap Xiao Ying, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan pamer. Petik 2. Xiao Ying berkata, pertama-tama, One Beast Mountain memang digunakan oleh Istana Tai Huang untuk kompetisi hewan. Ini benar, tapi satu poin penting adalah gunung 10.000 binatang hanya dapat dibuka bagi orang untuk masuk dan keluar ketika kompetisi binatang diadakan. Biasanya, hanya rumah Tai Huang. Hanya penguasa istana kekaisaran yang bisa masuk, tidak ada orang lain yang bisa. Semua orang langsung mengerti bahwa Dugu King menipu mereka. Tapi kenapa dia melakukan ini? Apa terjadi sesuatu pada Junjiu? Ada keheningan di ruangan itu, dan tidak ada yang berbicara. Tapi di telinga Hong Yao, yang menguping di luar, di sana adalah suasana sunyi sepanjang waktu, dan dia tidak mendengar sepatah kata pun. Memutar matanya dengan curiga, Hong Yue berbalik dan meninggalkan sudut. Saat dia pergi, sudut matanya melirik ke arah burung pipit yang hinggap di puncak pohon, dan Hong Yue memiliki temperamen yang buruk. Energi spiritual menghantamnya, binatang tercela. Petik 2. Kicau. Burung pipit dengan cerdik mengepakkan sayapnya untuk menghindarinya. Hong Yue tidak membuang waktu pada burung pipit. Dia berbalik dan kembali ke Dugu King. Burung pipit menghindari Hong Yue dan terbang ke dalam rumah. King Yu kebetulan melihatnya, matanya berbinar. Seekor burung pipit. Petik 2. Melihat ekspresinya, semua orang sedikit bingung. Itu hanya seekor burung pipit. Bagaimana dia bisa begitu bersemangat? King Yu tidak repot-repot menjelaskan kepada mereka. Dia mengulurkan tangan untuk menangkap burung pipit itu dan bertanya dengan hati-hati dan gugup, burung pipit, apakah kamu di sini untuk menyampaikan kabar ini kepada adik perempuanku? Petik 2. Tanda tanya. Semua orang tercengang sesaat ketika mendengar kata-kata King Yu. Kemudian mereka menyadari bahwa mereka sepertinya telah melihat Junjiu mengendalikan burung. Biarkan burung yang memimpin jalan atau apalah. Mungkinkah burung pipit ini dikirim oleh Junjiu? Semuanya mereka semua menatap burung pipit. Mereka melihat burung pipit melompat dari telapak tangan King Yu ke meja. Dia menundukkan kepalanya dan mencelupkan air ke dalam cangkir teh, lalu perlahan-lahan menulis sederet kata pendek dengan air di atas meja. Itu sungguh luar biasa, burung pipit bisa melakukan ini. Matanya tertegun. Mu Jingyuan berkata, pertemuan gunung 10.000 binatang.
Petik 2. Adik kecil meminta kita untuk bertemu di Gunung 10.000 Binatang. Wajah King Yu dipenuhi dengan kegembiraan. Ini juga membuatnya merasa lega untuk saat ini. Saudari junior dapat mengirim pesan, jadi dia pasti aman sekarang. Dia melihat burung pipit mengangguk ke arah mereka secara spiritual, membenarkan bahwa King Yu kata-katanya benar, lalu berbalik dan terbang keluar. Di dalam kamar, King Yu dan yang lainnya saling memandang, mata mereka tegas dan tenang. Tidak peduli apa yang Dugu King ingin lakukan, mereka tetap diam dan pergi ke Gunung Wanshu untuk berdamai dengan Jun Jiu sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Selain itu, mereka tidak bisa memberitahu Dugu King bahwa Jun Jiu telah menghubungi mereka. Meski tidak jelas apa yang terjadi, orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang pintar. Anda selalu bisa menebak bahwa Jun Jiu dan Dugu King sekarang berada di pihak yang berlawanan. Jun Jiu membuka matanya yang tertutup dan berbalik untuk menyingkirkan teknik tangan Suzaku. Dia membuat terobosan besar dalam mempraktikkan warisan klan Suzaku, monster mitos. Sekarang dia bisa mengendalikan burung dari jarak jauh, setiap gerakan yang dilakukan burung pipit tadi dikendalikan oleh Jun Jiu. Dia menatap kedua orang di ruangan itu yang sedang menatapnya, menunggu jawabannya. Jun Jiu berkata, ini sudah terpecahkan untuk saat ini. Sungguh menakjubkan. Jun Jiu, kamu juga bisa mengendalikan burung. Bagaimana dengan binatang spiritual? Bisakah binatang spiritual juga digunakan? Li Yunsu bertanya dengan tergesa-gesa. Jun Jiu mengangguk ringan, dan mata Li Yunsu langsung membelalak karena terkejut. Jun Jiu tidak hanya cantik luar biasa, tapi dia juga bisa mengendalikan makhluk spiritual. Luar biasa, ini jauh lebih kuat dari Dugu King. Biyue juga menghela nafas lega, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Masuk ke Gunung 10.000 Binatang untuk berdamai. Adapun Dugu King, tidak peduli konspirasi apa yang dia miliki, dia pada akhirnya akan gagal. Mata Jun Jiu berkilat marah, dan dingin, sangat sembrono. Dia telah menderita kerugian rahasia dari Dugu King sekali, dan tidak akan pernah ada yang kedua kalinya. Gunung 10.000 Binatang, ras binatang. Itu adalah konfrontasi pertama dengannya setelah Dugu King putus dengannya. Jun Jiu menantikan datangnya kompetisi binatang buas. Bersambung.